Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Jabar bersama saya Gita Hermanda. Masih membicarakan tentang gangguan irama jantung. Tadi ada beberapa poin yang saya bisa bold begitu, yaitu kita harus melakukan pola hidup sehat begitu untuk mengurangi resiko gangguan irama jantung, dan juga yang tidak kalah penting adalah MCU atau medical check up agar bisa terdeteksi sejak dini. Nah, Dokter Giki, ini bagaimana sih pengobatan untuk menanggulangi gangguan irama jantung ini, dokter? Ya, baik. Kalau misalkan gangguan seperti tadi yang pertama kali kita bahas, bahwasanya gangguan irama jantung itu terbagi dua. Ada gangguan irama jantung yang terlalu lambat atau yang terlalu cepat. Pada gangguan irama jantung yang terlalu lambat, satu-satunya cara agar kita mengembalikan irama jantung yang normal itu adalah dengan melakukan pemasangan pacu jantung. Nah, jadi obat-obatan saat ini itu tidak bisa menaikkan denyut nadi yang lambat. Ya, jadi satu-satunya cara adalah melakukan pemasangan pacu jantung. Jadi pemasangan pacu jantung itu mekanismenya adalah kita menyayat sedikit di kulit di sini, kemudian dari situ ada pembuluh darah yang masuk ke jantung, kita masukkan kabel dari pembuluh darah tersebut, kemudian masuk ke jantung, kemudian kita hubungkan dengan baterai yang disimpan di bawah kulit, dan lamanya itu bisa sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, maksimal baterainya itu kalau misalkan habis kita akan ganti dengan baterai yang baru, kabelnya masih tetap kalau masih baik. Nah, kemudian pada kondisi pacu jantung pada kondisi gangguan irama jantung yang terlalu cepat, istilahnya di dalam jantung itu ada arus listrik yang konslet lah ya, arus listrik yang berputar-putar begitu ya. Kemudian kita bisa lakukan tindakan namanya ablasi ya. Ablasi itu kita memasukkan kabel ke dalam jantung, kemudian kita petakan di mana terjadi aluran listrik yang konslet tersebut ya. Kemudian kita cari, kita mapping, ternyata di sini tempatnya, kemudian dilakukan pemanasan sekitar 50 derajat ya, sehingga si jaringan yang terlibat dalam konslet tersebut mati. Dan sudah selesai, tidak ada benda yang terpasang di dalam tubuh begitu. Dan pada ablasi ini kalau berhasil, pasien tidak perlu minum obat lagi gitu ya. Pasien dinyatakan benar-benar sembuh kalau misalkan berhasil tindakan ablasi. Jadi kita sudah bisa melakukan tindakan tersebut ya, dengan berbagai kemajuan teknologi sehingga bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Itu adalah di antara berbagai kemajuan intervensi atau tata laksana pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung. Oke, baik. Kalau bisa saya highlight, tadi dokter menyebutkan untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan ablasi untuk irama jantung yang terlalu cepat begitu. Nah, untuk irama jantung yang terlalu lambat bisa ditanamkan alat pacu jantung begitu ya, Dok ya. Tapi tadi dokter sempat menyinggung tentang obat-obatan. Nah, memang apakah obat-obatan ini bisa diberikan kepada pasien ataupun penderita gangguan irama jantung ini, Dok? Ya, obat-obatan untuk gangguan irama jantung yang cepat itu bisa diberikan, tapi tidak bisa seperti ablasi yang sifatnya menyembuhkan. Nah, kalau obat-obatan hanya bisa mengontrol dan efektivitasnya pun tidak terlalu tinggi ya, sekitar 50-70% dalam menekan gangguan irama jantung yang cepat. Tapi pada gangguan irama jantung yang lambat itu tidak ada efektivitasnya, jadi sama sekali tidak bisa menaikkan irama jantung yang lambat untuk kasus obat-obatan. Jadi mau tidak mau, pada pasien dengan irama jantung yang lambat itu harus dilakukan pemasangan pacu jantung. Karena pada kondisi gangguan irama jantung tertentu ketika nadinya terlalu lambat, itu maka akan mengancam nyawa ya kalau tidak dilakukan pemasangan pacu jantung. Berarti obat-obatan ini bisa jadi alternatif tapi tidak bisa menyembuhkan secara efektif begitu ya, Dok ya. Kalau memang sudah dilakukan ablasi begitu, Dok, berapa persen kegagalannya, Dok? Tergantung jenis gangguan irama jantungnya. Pada gangguan irama jantung dengan struktural jantung yang normal itu keberhasilannya 90%. Kemudian kekambuhannya sekitar 10%. Itu kalau meskipun berhasil nanti pasien bisa kambuh lagi itu sekitar 10%. Oke. Berarti 10% masih bisa kambuh begitu ya, Dok ya. Tapi apakah ada kemungkinan bisa sembuh total, Dok?
Ya, 90% bisa sembuh total. Jadi pasien tidak perlu mengkonsumsi obat, pasien sudah tidak perlu kontrol lagi begitu ya. Jadi bisa dinyatakan sembuh ya pada pasien dengan jantungnya normal gitu. Jadi yang bermasalah hanya listriknya saja. Berarti untuk para pasien juga dihimbau untuk tidak takut begitu ya dok ya, karena memang ini persentase kesembuhannya sangat tinggi dengan ablasi ini ya. Karena memang banyak sekali pasien yang takut untuk dilakukan tindakan begitu dok. Ya betul. Nah dokter, ini berkaitan dengan vaksin ini dok. Nah untuk penyintas ataupun orang yang mengalami gangguan irama jantung, apakah aman untuk divaksin dokter? Ya, jadi selama tidak ada keluhan yang bermakna, pasien tidak ada keluhan sama sekali, itu vaksin itu aman untuk diberikan, ya. Bahkan sampai dosis ketiga sekalipun, booster sekalipun itu aman diberikan selama pada saat vaksin pasien tidak ada keluhan atau gejala sama sekali. Setelah tindakan ablasi misalnya dok, apakah ada jarak yang harus diketahui untuk vaksin? Ya, biasanya seminggu ya, ketika faktor inflamasi itu sudah reda, itu sudah bisa dilakukan vaksinasi. Oke, dokter terakhir mungkin apa ada pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah agar tidak terkena gangguan irama jantung ini? Ya, jadi penyakit jantung secara keseluruhan itu adalah silent killer, ya. Jadi dia tiba-tiba merenggut nyawa kita, gitu ya. Jadi yang paling penting untuk dilakukan itu adalah mendeteksi secara dini. Karena kalau sudah dideteksi secara dini, penyakitnya belum dalam tahapan lanjut, itu bisa diobati. Gitu ya. Maka pada mereka dengan usia lebih dari 40 tahun atau kurang dari 40 tahun dengan banyak faktor risiko jantung, itu baiknya adalah medical check up secara rutin, secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Oke, baik, silent killer itu dia pemirsa yang harus digarisbawahi dan juga harus diperhatikan ya. Ini gangguan irama jantung kadang-kadang tidak bisa disadari, tapi bisa kita cegah dengan adanya MCU ataupun dengan mengatur pola hidup kita agar bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Dokter Giki atas informasinya dan juga atas ilmunya yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Terima kasih dan juga terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menonton kami dari awal hingga akhir. Saya Gita Hermanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.